Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas bab 2, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, bagian 1, yaitu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae merupakan tumbuhan yang mempunyai ciri bakal biji berada di dalam bakal buah. Jadi bakal bijinya ini terlindungi oleh bakal buah seperti pada semangka, alpukat, apel, dan sebagainya. Tumbuhan ini disebut juga dengan tumbuhan bunga karena tumbuhan ini memiliki bunga sejati. Perkembangbiakan vegetatif merupakan cara perkembangbiakan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Sifat keturunannya akan sama persis dengan induknya. Tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif karena memiliki sel meristem. Sel-sel ini mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dinamakan vegetatif alami karena tumbuhan ini mampu berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Terdiri atas 7 jenis, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, rizoma, disebut juga rimpang atau akar tinggal. Bagian tubuh rizoma terdiri dari ruas dan buku-buku. Contohnya pada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang merupakan modifikasi dari batang dan daun. Jadi di sini adalah daun yang telah bermodifikasi dan bagian ini adalah cakram yang merupakan modifikasi dari batang. Contohnya pada bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Berikutnya umbi batang. Merupakan tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi ini adalah batang ya. Di sini ada mata tunas dan ada akar. Contohnya pada ubi jalar, kentang, talas, dan gadung. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar, di mana akar tersebut membesar sehingga berisi cadangan makanan. Contohnya pada wortel, lobak, singkong, dan bengkuang. Tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh di permukaan tanah di sekitar induk. Contohnya tunas pada tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Selanjutnya, stolon atau geragih. Merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi bagian ini yang disebut stolon ya. Contohnya pada stroberi, pegagan, rumput teki, dan eceng gondok. Terakhir, kuncup adventif. Merupakan kuncup yang tumbuh pada tepi daun atau tunas liar pada tepi daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek dan bunga wijaya kusuma. Jenis vegetatif yang kedua adalah vegetatif buatan. Dinamakan vegetatif buatan karena tumbuhan ini mampu berkembang biak dengan bagian tubuhnya dengan melibatkan bantuan manusia. Terdiri atas cangkok, merunduk, dan stek. Yang pertama, cangkok. Dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Keuntungan cangkok yaitu cepat berbuah dan sifat anakan sama persis dengan induknya. Sedangkan kekurangannya yaitu perakaran kurang kuat sehingga mudah roboh. Jadi di sini bagian kulit batangnya dikupas terlebih dahulu, kemudian dibalut menggunakan tanah yang sudah diberi pupuk dan dibungkus menggunakan sabut kelapa atau plastik. Tunggu sampai di sini keluar akar, setelah itu baru dipindah ke media tanam yang lain. Merunduk dilakukan dengan membenamkan batang tangkai tanaman ke tanah. Contohnya pada bunga alamanda, apel, melati, dan sirih.
Jadi tangkai tanamannya ini dirundukkan ya ke dalam tanah. Kemudian jika di sini sudah keluar akar, baru dipotong dan dipindah ke media tanam yang lain. Selanjutnya ada stek, merupakan metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa berupa akar, daun, dan batangnya. Stek batang contohnya pada mawar, pada singkong ini seperti ini, dan pada tebu. Stek daun contohnya pada tanaman lidah mertua seperti ini, pada kaktus dan lidah buaya. Sedangkan stek akar contohnya pada tanaman cemara dan sukun. Selanjutnya, teknik pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Ada dua teknik, yang pertama adalah menyambung atau mengenten, yaitu memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi berbeda sifat. Ini cara untuk menyambung ya, disebut juga dengan sambung pucuk. Contohnya pada bunga bougainville, di mana dalam satu pohon terdiri dari berbagai macam warna bunga. Teknik yang kedua adalah menempel atau okulasi. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas, ini mata tunasnya, yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Contohnya, proses okulasi pada tanaman jeruk. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.